Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Fiona Novi Anggina dengan NIM 2105113543. Di video kali ini, saya akan membahas tentang vaksinasi COVID-19. Di era pandemi seperti sekarang ini, kita sudah pasti sering mendengar tentang vaksin dan vaksinasi. Sebenarnya, apa sih itu vaksin dan vaksinasi? Yang pertama kita bahas yaitu vaksin. Vaksin adalah produk biologi berisi antigen yang bila mana diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan secara spesifik terhadap penyakit tertentu. Sedangkan vaksinasi adalah kegiatan pemberian vaksin kepada seseorang dalam rangka meningkatkan kekebalan tubuh secara aktif terhadap penyakit tertentu. Nah, udah tahu kan apa pengertian vaksin dan vaksinasi? Selanjutnya kita akan membahas manfaat dari vaksinasi COVID-19. Yang pertama, merangsang sistem kekebalan tubuh. Vaksin yang terdiri dari berbagai produk biologi dan bagian dari virus yang sudah dilemahkan akan disuntikan ke dalam tubuh manusia. Hal ini akan merangsang timbulnya imun atau daya tahan tubuh seseorang. Yang kedua, mengurangi risiko penularan. Tubuh seseorang yang telah disuntikan vaksin akan merangsang antibodi untuk belajar dan mengenali virus yang telah dilemahkan tersebut. Dengan demikian, tubuh akan mengenali virus dan mengurangi risiko terpapar COVID-19. Yang ketiga, mengurangi dampak berat dari virus. Dengan kondisi kekebalan tubuh yang telah mengenali virus, maka jika sistem imun seseorang kalah dan kemudian terpapar, maka dampak atau gejala dari virus tersebut akan mengalami pelemahan. Dan manfaat yang terakhir yaitu mencapai herd immunity. Semakin banyak individu yang melakukan vaksin di sebuah daerah atau negara, maka herd immunity akan tercapai, sehingga dapat meminimalisir risiko paparan dan mutasi dari virus COVID-19. Nah, itulah 4 manfaat dari vaksinasi COVID-19. Ada beberapa jenis vaksin yang telah dikembangkan di Indonesia. Vaksin-vaksin ini tentunya telah mendapat izin dari BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Di video kali ini saya akan membahas 5 jenis vaksin yang telah didistribusikan di Indonesia. Apa aja? Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu vaksin Sinovac. Vaksin ini adalah vaksin COVID-19 pertama yang ada di Indonesia yang telah mendapatkan izin penggunaan darurat dari BPOM. Izin penggunaan darurat terhadap vaksin Sinovac ini diberikan setelah BPOM mengkaji hasil uji klinis tahap 3 vaksin yang dilakukan di Bandung. BPOM juga mengkaji hasil uji klinis vaksin Sinovac yang dilakukan di Turki dan Brasil. Efek samping dari vaksin Sinovac ini menurut BPOM antara lain ada nyeri, iritasi, pembengkakan, nyeri otot, dan demam. Adapun efek samping vaksin Sinovac dengan derajat berat itu seperti sakit kepala, gangguan di kulit, diare yang dilaporkan hanya sekitar 0,1 sampai 1%. Yang kedua yaitu vaksin AstraZeneca. Hanya berselang beberapa hari, BPOM kemudian kembali mengeluarkan EUA untuk vaksin COVID-19 buatan perusahaan farmasi Inggris ini. BPOM memberikan izin penggunaan darurat untuk AstraZeneca usai melakukan evaluasi bersama Komite Nasional Penilai Obat dan pihak lainnya. Efek samping dari vaksin AstraZeneca ini bersifat ringan dan sedang, antara lain nyeri, kemerahan, gatal, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu vaksin Pfizer. Beberapa kajian menunjukkan keamanan vaksin Pfizer ini dapat ditoleransi pada semua kelompok usia. Vaksin Pfizer ini diberikan secara intramuskular dengan 2 kali penyuntikan. Setiap penyuntikan dosis yang diberikan sebesar 0,3 ml dengan interval minimal pemberian antar dosis yaitu 21 sampai 28 hari. Efek samping pasca vaksinasi sebagian besar cenderung bersifat ringan. Berikut beberapa efek samping dari vaksin Pfizer yang umum dilaporkan, yaitu nyeri badan di tempat bekas suntikan, kelelahan, nyeri kepala, dan nyeri otot. Yang keempat yaitu vaksin Moderna.
Vaksin COVID-19 Moderna mendapatkan EUA dari BPOM pada Jumat 2 Juli 2021. Berdasarkan data klinis, fase ketiga menunjukkan efikasi vaksin Moderna sebesar 94,1% pada kelompok usia 18-65 tahun. Beberapa efek samping yang paling sering dirasakan dari vaksin Moderna ini yaitu nyeri di tempat suntikan, kelelahan, nyeri otot, nyeri sendi, dan pusing. Sementara itu, potensi gejala umum atau moderat yang muncul dapat berupa lemas, sakit kepala, menggigil, demam, dan mual. Yang terakhir yaitu vaksin Sinopharm. Pada 29 April 2021, BPOM mengeluarkan EUA untuk vaksin COVID-19 Sinopharm. Vaksin ini didistribusikan oleh PT Kimia Farma dengan platform inactive virus atau virus yang dimatikan. Efek samping vaksin Sinopharm yang banyak dijumpai adalah efek samping lokal yang ringan. Di antaranya, nyeri atau kemerahan di tempat suntikan. Efek samping sistematiknya dapat berupa sakit kepala, nyeri otot, kelelahan, diare, dan batuk. Setelah kita membahas tentang pengertian, manfaat, dan jenis-jenis vaksin COVID-19 yang ada di Indonesia, ada yang tahu nggak sih gimana cara kerja vaksin di dalam tubuh kita? Gimana ya? Saya juga belum tahu nih gimana cara kerja vaksin di dalam tubuh kita. Untuk lebih jelasnya, ayo kita tonton video berikut ini. Begini cara kerjanya. Vaksin berisi kuman penyakit yang lemah atau mati. Jadi, tidak akan membuat yang divaksin menderita. Vaksin biasanya disuntikan bukan ke pembuluh darah, melainkan di dalam kulit, di bawah kulit, atau masuk otot. Tujuannya agar memberikan waktu bagi imun tubuh untuk merespon. Di dalam tubuh, pasukan-pasukan asing akan langsung dihadang sel pertahanan tubuh. Tapi sel penghadang kemampuannya paling lemah, namun kemampuan intelijennya paling tinggi. Karena kuman yang masuk sudah lemah, pasukan terlemah pun bisa dengan mudah melumpuhkan, memakan, dan menghancurkan. Si prajurit pertama ini kemudian akan bermigrasi ke kelenjar limfe, tempat bermukim perwira menengah dan jenderal. Dari laporan si prajurit pertama, sel limfosit B dan T akan memproduksi antibodi yang spesifik untuk mengatasi si pasukan asing. 1, 2, 3, 4. Nah, udah tahu kan gimana cara kerja vaksin di dalam tubuh kita? Ayo tunggu apa lagi, vaksin dari sekarang. Sebagai warga negara yang baik, saya sudah vaksin. Kalian kapan?